Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Citna Ilma Hanafi, NPM 41182191180119. Paralel 4 mata kuliah Outdoor Education. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen Outdoor Education. Yang pertama yaitu jelaskan definisi survival menurut beberapa ahli. Yang pertama, Charles Darwin tentang survival of the fittest, yaitu awal kemunculan teori survival terdapat kata kunci adalah organis. Makna organis berdasarkan teori Darwin yaitu spesies yang mampu berorganisir diri dari kelompok secara baik, dapat bertahan hidup, dan dengan di lingkungan sebaliknya, spesies yang tidak dapat mengorganisir diri dan kelompok secara baik bisa mengalami kepunahan. Yang kedua, Paul Kennedy tentang survival of empires. Kelangsungan hidup Imperium terancam karena seharusnya revolusioner Prancis. Walaupun diakui bahwa kejadian ini telah mendatangkan perubahan besar di Eropa dan dampaknya sampai ke Rusia, Jepang, bahkan di belahan dunia lainnya, perubahan itu terjadi sangat cepat dalam berbagai hal yang berbeda. Artinya pemandangan internasional menjadikan kisah hidup umat manusia sebagai salah satu yang bekerja keras untuk kelangsungan hidup. Industri, teknologi, revolusi komunikasi mengubah dunia termasuk secara kekuatan lebih cepat dari pernah sebelumnya. Yang ketiga, terakhir dari para ahli, menurut Edith Hale yang menganalisis tentang survival of culture, menunjukkan bahwa kepentingan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno telah bertahan kebudayaan sampai Renaissance Eropa, bahkan sampai Perang Dunia Kedua dapat bertahan hidup, bisa dipelajari melalui media lama. Nah, yang kedua, sebutkan 3 prinsip dasar survival. Yang pertama, sikap mental, semangat untuk tetap hidup, kepercayaan diri, akal sehat, kedisiplinan, dan rencana yang matang, kemampuan belajar dari pengalaman. Dan yang kedua, pengetahuan cara membuat bivak, cara memperoleh air, cara mendapatkan makanan, cara membuat api, pengetahuan orientasi medan, cara mengatasi gangguan binatang liar, dan cara mencari pertolongan. Yang ketiga, pengalaman dan latihan. Latihan mengidentifikasi tanaman, latihan membuat trap, peralatan survival, kotak survival, pisau jungler, dan lain-lain. Yang selanjutnya, nomor 3. Apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival? Sikap mental positif adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1937 oleh Napoleon Hill dalam buku Think and Grow Rich. Buku tersebut tidak pernah benar-benar menggunakan istilah tersebut, tetapi membahas tentang pentingnya berpikir positif sebagai faktor penyumbang kesuksesan. Napoleon bersama dengan Will Clemstone, pendiri asuransi gabungan, kemudian penulis sukses melalui sikap mental positif, mendefinisikan sikap positif sebagai terdiri dari karakteristik plus yang diwakili oleh kata-kata seperti iman, integritas, terdiri dari harapan, optimisme, keberanian, inisiatif, kemurahan hati, toleransi, kebijaksanaan, kebaikan, dan akal sehat.
Konsep ini kebalikan dari negativitas, kekalahan, dan keputusasaan. Optimisme dan harapan sangat penting untuk mengembangkan PMA. Sikap mental positif adalah filosofi untuk menemukan kegembiraan yang lebih besar dan kegembiraan kecil untuk hidup, tanpa ragu-ragu atau menahan yang paling kita hargai di unjung tinggi dan kebijakan dan nilai pribadi tertinggi. Selanjutnya nomor 4. Everyday carry adalah perlengkapan yang selalu dibawa oleh setiap orang. Sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda everyday carry. Perlengkapan untuk survival yang harus dibawa dalam perjalanan, yaitu perlengkapan memancing, pisau, tali kecil, senter, cermin, suryakanta, cermin kecil, fluid maksudnya, korek api yang disimpan dalam tempat kedap air, tablet garam, norit, obat-obatan pribadi, jarum plus benang, dan peniti. Itu yang dibawa untuk perlengkapan yang dibawa untuk survival ke alam liar. Yang kelima, soalnya jelaskan perbedaan survival dengan bushcraft. Dalam ilmu survival, kita bisa menggunakan alat apapun itu, maupun alat modern atau primitif. Sama saja, asal dapat kita gunakan untuk bertahan hidup. Sementara bushcraft sendiri membatasi diri hanya menggunakan alat-alat dan teknik tradisional primitif untuk bertahan hidup di dalam air. Sekian jawaban saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.